Puji nama Tuhan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang salah satu kemampuan dari akal, yaitu mempunyai kemampuan untuk belajar. Nah, atau potensi akal punya potensi belajar. Contohnya, orang-orang di luar negeri. Orang-orang di luar negeri punya kebiasaan berpikir. Nah, contohnya di Israel. Meskipun di Israel ini memiliki tanah yang tandus, tapi pertanian mereka ini sangat maju. Pertanian mereka di sana sangat subur. Karena apa? Karena mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan untuk berpikir. Maka dari itu akal ini sangat diperlukan dalam belajar. Pertama, ketika tanah yang tandus, ingin berpikir cara bagaimana supaya menghasilkan berbagai macam tanaman yang subur. Maka dari itu akal ini diperlukan sehingga pertanian yang ada di Israel sana menjadi pertanian yang maju, yang sangat baik, bahkan menjadi pertanian yang sangat subur. Contohnya juga di Jepang. Di sana juga mereka mempunyai beberapa musim. Nah, saat mereka bercocok tanam di sana, mereka tidak khawatir tentang musim salju ataupun musim dingin. Di situ mereka tidak khawatir karena mereka sudah berpikir, sudah mempunyai kebiasaan untuk berpikir, sehingga bagaimana caranya agar pertanian mereka ini tetap bertahan dan tidak ada gagal atau tidak ada gagal panen. Maka dari itu akal ini sangat diperlukan dalam potensi untuk terus belajar, karena potensi akal merupakan salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh manusia. Dengan memiliki potensi akal, maka manusia mampu belajar dengan kreatif, mandiri, dan mampu beradaptasi. Akal manusia harus diwaspadai. Banyak kali karena ketidakwaspadaan terhadap akal, maka manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak baik. Kita bisa lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab bahwa akal yang tidak diwaspadai membawa kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan atau hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yaitu yang pertama Adam. Berdasarkan akal yang tidak diwaspadai oleh Adam, sehingga ketika melihat buah yang diberikan oleh Hawa, maka itu sedap kelihatannya sehingga ia pun memakannya, dan dari situlah mereka sadar bahwa mereka telah jatuh dalam dosa. Kasus Adam ini berbicara mengenai standar moral. Kemudian yang kedua, Nimrod. Nimrod adalah seorang pemburu yang gagah perkasa, kata firman Tuhan. Namun karena tidak waspada akan akalnya, sehingga karena dikatakan bahwa dia pemburu yang gagah perkasa, maka dia menyombongkan diri. Karena dia berpikir bahwa dia pendiri Menara Babel dan tidak ada yang menandinginya, sehingga mengakibatkan murka Tuhan dan Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Karena itu perlu dilihat bahwa ternyata kasus Nimrod ini berfokus pada standar prestasi. Yang ketiga, Yerobeam. Karena akal yang tidak diwaspadai oleh Yerobeam, sehingga keluarga Yerobeam pada akhirnya dilenyapkan dari muka bumi. Karena itu perlu diketahui bahwa kasus Yerobeam ini berfokus pada standar agama. Yang keempat, Kain. Akal Kain yang tidak terjaga atau tidak diwaspadai sehingga dia lebih banyak menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan hal-hal yang membuat dia senang. Dia malah memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di padang demi kesenangannya, yaitu berburu. Jadi kasus Kain ini fokusnya pada standar kesenangan. Karena itu akal harus diwaspadai, karena apabila tidak diwaspadai, maka akal bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waspadalah terhadap setiap akal yang kita miliki. Nah, karena akal ini semakin digali, maka semakin bertambah. Artinya, semakin kita banyak belajar, maka semakin kita banyak juga berpikir. Maka potensi kita untuk mengetahui sesuatu akan bertambah dan meluas, sehingga semakin mudah untuk kita ketahui. Atau semakin digali, maka semakin mudah untuk kita mengetahui segalanya. Jadi, akal manusia itu luar biasa, karena semakin kita mengetahui, maka banyak hal yang akan kita dapat, banyak wawasan yang akan kita dapat. Karena kita telah mengetahui, kita telah menggali berbagai macam hal-hal yang ingin kita ketahui.
Selanjutnya yaitu 3 perkembangan perspektif manusia. Jadi ada 3 perkembangan perspektif manusia. Pertama, human berkaitan sumber daya, yaitu berkaitan personal atau perorangan atau pribadi. 2, human itu adalah kapital atau modal, yaitu manusia, yang artinya manusia adalah makhluk yang istimewa dan ini berkaitan dengan sumber daya manusia adalah akal. Kemudian sumber daya atau result, sumber daya manusia memanfaatkan manusia personal, yaitu manusia dilihat sebagai personal atau pribadi, manajemen personalia, sehingga dengan nilai seseorang itu akan berubah atau bertambah karena nilai itu akan semakin bertambah sesuai dengan perspektif seseorang. Kesimpulan dari materi ini bahwa manusia memiliki keistimewaan yang ada di akal. Walaupun secara fisik manusia kalah, namun di akal ini yang membuat manusia sangat istimewa.